pertama adalah kita update dulu terkait dengan data madrasah ya. Data madrasahnya apa? Apakah sudah sesuai? Kemudian nama kamatnya, kepala madrasahnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data master soal. Itu dimulai dulu, kita update dulu mata pelajaran yang akan di Yusmartkan, atau bahasanya lebih tepat kita ujiankan. Itu apa, mata pelajarannya apa, nanti didefinisikan di dalam di dalam daftar mata pelajaran. Nah, kemudian adalah terkait dengan data soal. Jadi untuk data soal ini Bapak dan Ibu bisa pertama mengisinya satu-satu, bisa mengisinya sekaligus. Yaitu kalau satu-satu nanti tinggal diklik tambah baru, kemudian nanti sesuaikan mata pelajarannya apa, tingkat apa yang akan diujikan, kemudian adalah terkait dengan jenis soalnya. Jenis soalnya, apakah soalnya sifatnya bilang ganda, esai, PG kompleks, jawaban singkat, menjodohkan, benar atau salah. Nah, ini tingkat kesukarannya. Ini kalau satu-satu, memang kalau kita ngisi dalam satu soal, satu form, ada kompleks ya. Memang apa yang perlu diinput, kemudian konten soalnya, kemudian terkait dengan misalnya kita pilih pilihan ganda. Nah, ini opsinya apa? Opsi A mau diisi apa, opsi B, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, untuk mengupload ya sifatnya ngupload. Untuk mengupload itu memang sifatnya adalah pilihan ganda. Kalau jadi jenis soal yang bisa diupload itu adalah pilihan ganda. Pertama kita pilih jadi formatnya di sini. Nah, mungkin Bapak Ibu udah kelihatan ya soalnya. Nah, ini yang pertama diisi adalah KI-nya apa, KD-nya apa, kisi-kisinya apa. Nah, ini sebenarnya untuk bahan KI KD ini sampai kisi-kisi tidak harus diisi ya. Tapi kalau ingin lebih lengkap ya boleh diisi. Nah, kemudian soalnya apa, pilihan A apa, pilihan B apa, pilihan C apa, pilihan D, kemudian jawaban benar apa. Ini karena yang kami contohkan adalah MTS, jadi memang dia ada 4 opsi. Tapi kalau yang Bapak dan Ibu yang sudah langganan, biasanya format soalnya kolomnya sampai E. Itu karena biasanya kalau untuk tingkat MA itu kan ada 5 pilihan ya. Nah, kemudian jawaban benarnya apa. Kemudian di sini kita sambil saya contohkan. Di sini saya contohkan soal yang sudah jadi ya. Nah, ini saya contohkan soal yang sudah jadi. Apakah sudah kelihatan? Nah, yang pertama adalah tentang KI-nya apa, KD-nya apa, kisi-kisi, soal, nah, A, B, C, D, kemudian sampai nomor berapa. Ini termasuk gambar ya. Gambar juga bisa dimasukkan. Tulisan bahasa Arab bisa dimasukkan. Tulisan bahasa Arab di sini yang kita terima, yang bisa kita kemudian masuk di opsinya bisa dimasukkan gambar di sini. Kalau sudah selesai kita mengisi. Ini ada berapa soal ini? Ini ada 32 soal. Nah, nanti kita coba gimana cara kita menguploadnya. Yang pertama adalah jadi tidak dalam bentuk extension doc ya. Extension docnya kita proses dulu filenya, kita save as, kemudian save as jadikan dalam bentuk web page atau web page filter. Web page atau web page filter di sini dijadiin web page filter, save. Nah, kalau sudah jadi web page filter, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau kita jadiin save as web page filter, yaitu akan menjadi extension .htm
Nah, jika ada gambar, dia biasanya dikumpulkan dalam satu folder. Itu di sini folder Vicky underscore files. Nah, ini tadi gambarnya. Jadi dia kalau di convert ya, yang mana teks, yang mana gambar. Jadi kalau gambar akan dikumpulkan dalam satu folder. Nah, apakah setelah ini bisa diupload? Belum. Prosesnya ada satu lagi yang agar bisa diupload. File ini baik yang folder maupun .htm kita jadiin .zip. Jadi .zip ya. Baik ada perangkat WinZip atau perangkat yang lain. Nah, akan menjadi seperti ini. Kita rename dulu namanya. Nah, file .zip ini yang di dalamnya ada file dan Vicky folder dengan Vicky.htm. Ya, .zip inilah yang akan kita upload ke dalam aplikasi. Nah, ini kita contohkan mata pelajarannya. Oke, tingkatnya kita coba PPDB deh. PPDB kelompok soalnya DPO. Nah, ini kita upload Vicky.zip, kemudian kita klik simpan. Ini kita sudah ngupload nih data PPDB untuk Vicky gitu. Ini kita bisa lihat hasilnya ini di data soal. Di data soal kita bisa lihat. Nah, ini untuk lebih meyakinkan kita set dulu pencarian ya, pelajaran Vicky untuk tingkat PPDB. Nah, ini tadi yang kita upload, otomatis dia masuk. Jadi Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan ya, ini apa sih di samping A ini ada 0, 0, 1, 0. Ini maksudnya kalau pilihan ganda kita sifatnya bukan itu ya, pilihan ganda kita ada nilainya. Jadi kalau pilihan ganda itu kita nilainya 1, 0, 1, 0 secara default ya kalau nge-upload by metode kalau kita sifatnya metodenya sampai upload. Jadi ini maksudnya yang merah ini adalah jawaban yang benar. Jadi yang 0 ini maksudnya jawaban yang salah, yang merahnya ini yang nilai 1 ini jawaban yang benar. Nah, maksudnya kunci jawabannya ya. Nah, kemudian yang gambar juga sudah masuk. Kemudian tadi soal juga ini sudah masuk, yang tadi juga gambar ya. Kemudian jadi ada sampai juga masuk gambarnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, selama kita nulisnya rapi ya nantinya di Word ya otomatis dia akan menyesuaikan di dalam aplikasi. Nah, ini juga ya yang untuk bahasa Arab masuk. Jadi Bapak Ibu, jadi tahap untuk ngupload itu ya, tadi saya coba ulangi lagi. Jadi tahap untuk mengupload soal yang kalau sudah diisi ini semua, tinggal nanti diklik save as, kemudian jadiin tabnya itu adalah web page atau web page filter, tidak masalah dua-duanya. Jadi jangan jangan jadi pertanyaan juga ya apa beda dua ini, nggak masalah, yang penting dua-duanya ini masuk di dalam aplikasi. Jadi kalau kita jadi web page juga nantinya di save, artinya yang bagian yang nanti akan menjadi dua file ya, akan menjadi satu folder, satu .htm. Folder ini tidak selalu ada ya, tergantung apakah di dalam soal kita itu ada gambar atau tidak. Jadi kalau misal soalnya semuanya sifatnya teks ya, tanpa gambar ya otomatis dia biasanya nggak ada sih folder. Jadi tinggal nanti yang .htm atau barengan ya sifatnya, ini nantinya tinggal dijadiin zip. Hasil dari kita jadikan zip, hasil dari zip itu kemudian yang akan kita upload ke dalam aplikasi. Terkait pertama ada cara kita untuk cara manual ya. Jadi untuk bank soal yang pentingnya kita kan sudah mendefinisikan ya masing-masing mapel, tinggal ditambah baru aja, kalau tidak sesuai tinggal dihapus. Nama mapelnya apa, jadi yang singkatan mapelnya kalau ada misalnya, kemudian kode mapelnya kalau ada ya, tapi diisi juga walaupun sama mungkin kemudian urutannya berapa, urutannya apa, urutannya nanti lebih ke tahap tempatan aja, penempatannya aja. Kemudian kita isi soal ya, jadi kita coba membuat soal.
Jadi Bapak Ibu bisa, yang pertama adalah kita tadi ambil contoh tadi fikih, kemudian kita ambil yang misalnya PPDB lah. Ada soal pilihan ganda. Jadi kita akan contohkan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda. Kemudian tingkat kesukarannya ada mudah, sedang, atau sukar. Ini tergantung ya seperti apa. Jadi kemudian ini kelompok soalnya mau dimasukkan di dalam kelompok apa. Ini hanya untuk memudahkan pencarian saja nantinya. Apakah soalnya dikelompokkan seperti soal PAS, PAT, ULHAR, atau TO, atau soalnya sifatnya asesmen kompetensi KM, atau ujian akhir sekolah atau madrasah. Nah, kemudian validitasnya di sini apakah masih sifatnya draft ya, atau masih koreksi, belum valid atau sudah valid. Nah, di sini konten soalnya tinggal diisi. Sebenarnya kalau tombol-tombolnya bersama dengan Word ya. Jadi contoh soal jika kalau mau di bold bisa pakai ini ataupun Ctrl D ya. Sama seperti cara di Word. Nah, kemudian pentabelan juga bisa seperti ini juga, nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian ini saya ambil contoh ya, contoh soal PG. Kemudian kita bisa menentukan opsinya. Kemudian opsi A itu apa, kemudian ini bisa ditambahkan. Kalau mau ditambah image itu bisa di insert image ya, insert image, kemudian source, kemudian nanti dipilih image apa. Jadi kalau upload baru tinggal diupload, nanti ambil contoh di sini, tinggal diklik. Nah, kalau sudah tandanya ini hijau, berarti sudah selesai uploadnya. Return to file list, kemudian cari file mana tadi yang diupload. Di sini dan klik OK. Nah, ini tinggal diatur terkait dengan ukuran sebagainya. Kalau ukuran nanti tinggal diatur sini ya. Setelah itu opsi A tinggal diisi uraian A, kemudian ada sini juga nilainya apa gitu. Nilainya kan biasanya kalau pilihan ganda kan 100 ataupun nantinya seperti dulu ada SNMPTN, kalau benar nilainya 4, kalau salah -1, kalau tidak menjawab 0. Nah, itu kan bisa tinggal diatur aja. Ini sebenarnya fleksibel banget sih untuk soal yang pilihan ganda. Kemudian urian B itu contoh ya. Nah, ini nanti kita jawaban yang benar yang mana nih? Yang jawaban benar ntar kita nilai 1. Tinggal kita sesuaikan ini apakah mau diisi atau indikator soal, level kognitifnya, KIKD, kamu diisi. Kalaupun tidak diisi tidak masalah sih, ini bisa di skip. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Termasuk juga nanti kalau mau ngopas langsung dari Word silakan, itu bisa kok. Jadi kita nggak ada masalah, nggak ada batasan juga. Apakah nanti mau di kopas dari Word langsung, tapi kan tetap ujungnya satu-satu ya. Kalau ke Word nggak nanggung, mendingan langsung dari format saja. Nah, kemudian ini sudah kita masuk. Ini semisal-misalnya ya, walaupun ini bukan, yang pasti ini bukan soal fikih ini. Nah, kemudian untuk jenis soal, jadi ada macam-macam ya soalnya. Di sini kita ambil lagi. Ada yang sifatnya esai, ada nih sifatnya esai. Kalau esai itu nanti satu soal tuh nilainya berapa nih? Ini kita bukan bicara bobot ya. Ini kita bicara nilai dari esai itu berapa, nilai maksimalnya. Jadi nanti esai itu prosesnya akan dilakukan proses koreksi secara manual. Secara manual lah, berarti masih dalam aplikasi ya. Jadi nggak otomatis terbaca ini oleh sistem ini benar atau salah. Nanti kalau di esai karena jawaban panjang, nilai maksimal itu nanti intinya ada rentang nilainya dari 0 sampai berapa. Semisal kita 0 sampai 10, nilai maksimalnya 10. Nah, nanti contoh soal esai bisa contoh. Jadi nanti dari masuk nilai maksimal ini, kalau misalnya pas saat koreksi nanti kita bisa ada berapa opsi penilaian. Yang pertama adalah
benar, salah, dan benar sebagian. Jadi kalau benar, dia otomatis mendapatkan nilai maksimal, itu 10. Tapi kalau salah, otomatis nilainya 0. Nah, jadi sedangkan kalau nilainya benar sebagian, berarti dia si pengoreksi akan memilih berapa sih yang bisa dinilai oleh peserta itu dari jawaban esainya, antara rentang dari 0 sampai dengan nilai maksimal, jadi 0 sampai 10. Berapa sih nilai yang diberikan? Ini kan tergantung dari pengoreksi ya. Semisal ya, kalau di zaman saya dulu, itu biasanya guru saya dulu biasanya kalau ada pertanyaan misal terkait dengan fisika, cukup kalau kita diketahui, ditanya, jawab, cukup kita mengisi diketahui dan ditanya saja udah dapat nilai 5 gitu. Udah di satu soal misalnya nilai 10 udah dinilai 5. Tapi kalau kita sudah isi jawab dan benar, nilai 10. Tapi kan itu tergantung dari sisi subjektivitas dari pengoreksi soal. Nah, itu kita juga fleksibel di dalam tersebut. Nah, ini kata kunci jawaban. Ini hanya mendukung kalau esai ya, hanya mendukung nantinya si pengoreksi dalam melakukan penilaian. Nah, nanti kalau sudah selesai tinggal klik simpan. Ini kami akan contohkan. Ini ada beberapa di sini. Nah, di sini ada pilihan ganda kompleks juga ada. Nah, pilihan ganda kompleks itu lebih ke tempat Bapak Ibu udah tahu ya. Jadi kita bisa menjawab semua habis. Intinya nanti dikasih pilihan, entah itu ada 5, ada 4 pilihan, intinya bisa memilih lebih dari satu. Nah, ini beda dengan pilihan ganda biasa ya. Pilihan ganda biasa kan cuma satu yang bisa diisi. Sedangkan kalau PG kompleks itu bisa lebih dari satu. Nah, kemudian sini ada batas bisa memilih. Batas bisa memilih ini pengertiannya adalah, jadi kalau misal ada 5 opsi, berapa sih peserta bisa memilih? Bisa kalau kita pilih 3, berarti dari 5 opsi si peserta cuma dibatasi maksimal pilihnya cuma 3 gitu. Nggak boleh pilih kelima-limanya. Nah, itu pengertian dari maksud pilihan batas bisa memilih dalam jenis soal pilihan ganda kompleks. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sempat mengikuti CAT IPMB ya dari Kementerian Agama, itu kan di soal-soal moderasi beragama itu biasanya juga ada tuh 10 opsi tapi cuma 5 yang bisa dipilih gitu. Seperti itu contohnya. Nah, itu juga nanti ada metode penilaiannya juga. Konten, kita ambil contoh, opsi A. Nah, kemudian ada nilainya. Nah, opsi A itu mau dinilai berapa? Jadi semisalnya ada 5 pilihan tapi ada 3 yang benar. Nah, 3-nya itu, yang benarnya itu yang kita kasih nilai. Sebenarnya tidak harus satu ya, bisa apapun. Nanti otomatis sama sistem akan diformulakan. Kemudian 1, kemudian opsi C, opsi D 0 dianggap salah, opsi E kita anggap itu salah, jadi nilainya 0. Jadi misalnya dianggap ada 5 pilihan, tapi si peserta cuma bisa memilih 3 dari 5. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini kira-kira untuk hasil jadinya. Kemudian nanti di sini ya, jawaban singkat, menjodohkan, benar salah. Ini mungkin saya akan singkat aja menjelaskan. Ini jawaban singkat ini sama seperti esai, cuma nanti di jawaban singkat ini, karena jawabannya yang singkat ya, khususnya 1 atau 2 kata, jadi di jawaban singkat ini nanti otomatis bisa dinilai, bisa otomatis nanti sistem bisa menilai, langsung memberi poin ya, terhadap jawaban peserta. Yang penting adalah di bagian nantinya jawaban singkat, kata kunci jawaban ya, kata kunci jawaban nanti tinggal diisi. Nanti tinggal kalau misal ada lebih dari 1 opsi, misalnya jawabannya adalah 1 gitu ya, mungkin si peserta jawabnya pakai huruf 1 gitu ya, atau peserta mungkin jawabnya pakai angka Romawi gitu ya, bisa jadi ya. Jadi nanti ditandai dengan tanda pagar. Jadi kemungkinan jawaban itu, alternatif jawaban bisa lebih dari 1. Nah, itu ditandai dengan tanda pagar. Jadi tetap intinya sistem akan bisa membaca jawaban apa yang diketik oleh siswa
dibandingkan yang kata kunci jawaban yang bisa lebih dari macam-macam alternatif. Nah, kemudian ini kita contohkan untuk nah ini contoh untuk yang menjodohkan. Kita ambil contoh yang sudah ada. Ini menjodohkan. Nah, kemudian kalau menjodohkan otomatis dia di sini kita menjodohkan, intinya semua opsi itu kan harus dijawab ya. Harus jawab, otomatis semua opsi itu harus ada nilainya. Ini intinya uraian A, ini jodohnya apa jawabannya. Kalau di master soal ya. Kemudian uraian B soalnya apa, kemudian diberi nilai. Kalau siswa benar nilainya sekian dapatnya. Ini kalau siswa salah otomatis nilainya 0. Kemudian kita ambil contoh lagi untuk yang benar. Nah, ini contoh kalau untuk yang benar salah. Intinya kalau benar salah kan semua opsi itu harus jadi bentuknya dalam table. Semua jawaban itu harus diisi. Nanti tinggal di checklist ya sama peserta. Ini jawabannya benar atau enggak, salah atau. Kemudian di master soal opsi A jawabannya ini pernyataan ini apakah benar atau salah ini. Nah, semisal jawaban peserta itu benar, jawaban peserta itu sesuai ya, itu nilainya berapa. Kalau peserta menjawab salah dan itu memang jawabannya adalah salah, nah itu nilainya berapa. Jadi kalau tidak sesuai nih pasti nilainya gitu. Nah, itu kira-kira nanti bentuknya. Jadi nanti yang akan bentuk keterbacaan dari sisi peserta kira-kira nanti akan seperti ini. Saya ambil contoh. Nah, ini contoh pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda nanti akan seperti ini. Jadi tinggal pilih salah satunya. Kemudian ini pilihan ganda kompleks. Contoh pilihan kompleks berarti dia bisa memilih lebih dari satu. Nah, ini kebetulan keempat-empatnya bisa dipilih. Nah, kemudian ini untuk yang uraian singkat. Berarti nanti tinggal jawabnya apa, otomatis tinggal akan terbaca sistem. Nah, ini pilihan ganda biasa. Nah, kemudian kita ambil contoh. Nah, ini yang menjodohkan format kita seperti ini. Di jodoh A nanti kita pilih ini sesuainya apa sih, tinggal dipilih. Jodoh B semuanya harus dijawab ya, empat-empatnya harus dijawab dan itu ada nilainya. Kemudian nah ini yang benar salah bentuknya akan seperti ini. Jadi ada pernyataan, opsinya nanti bisa dinamis ya, bisa lebih dari 3 ataupun cuma 3 atau 2. Itu tinggal itu benar atau salah. Jadi si peserta tinggal menentukan saja. Ini opsi B, ini apa jawabannya. Nah, semuanya opsi ini ada nilainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu